Akibatnya tertutup jalan pulang kepada Allah. Tak tahu lagi kemana diri ini akan dibawa. Begitu nyawa keluar dari tubuh, bingung kemana diri akan dibawa. Dilihat langit tak bertiang, dia lihat laut tak bertepi. Terang lebih terang dari matahari, tapi tak tahu arahnya dari mana. Hilang barat, timur, utara, selatan. Kemana diri akan dibawa? Tertutup. Karena itulah Rasul perintahkan, laqinu mautakum. Talkinkan yang sudah mati, hati yang mati itu. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Ini hidupkan hati yang sudah mati ini. Yang tak tahu jalan pulang ke Allah, itu hati yang sudah mati. Ajarkan la ilaha illallah itu ke hatimu itu. Al-Quran, ada nggak surat Al-Ikhlas? Ada kan? Bunyinya apa? Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Nggak ada. Tapi disebut apa? Surat Ikhlas. Berarti apa? Ikhlas itu duduk di tauhid, itu yang ikhlas itu. Kayaknya hanya Allah yang tidak berharap apa-apa. Ya, makanya nggak mungkin akan bisa ikhlas dengan sempurna kalau tidak dari tasawuf, mengkaji tasawuf. Nah, sedangkan ikhlas itu sendiri itu ruhnya amal. Ya. Al-a'mal suwarun qa'imatun, kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Semua amal yang kau perbuat tidak obahnya seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada kaki tak bisa jalan, kecuali ada ruhnya. Nah, kalau amal tiada ruhnya, nah barulah bisa hidup. Ruh daripada amal itu apa? Sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas itu zikir. Ya, nggak mungkin ikhlas tanpa zikir. Jadi zikir itu ya ruhnya ikhlas. Ikhlas itu ruhnya amal. Jadi zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Nah, jadi penting zikir. Ya, jadi bukan hanya amalnya, ya, tetapi ikhlas itu menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas, tidak hidup. Sedekah tidak ikhlas, jadi patung sedekah, nggak bisa nolong, nggak. Ya, sholat tidak ikhlas, patung sholat. Haji tidak ikhlas, patung haji. Ya, jadi itu jangan sampai, kata Nabi, jangan sampai kalian bikin patung. Ya, jangan sampai bikin patung, nggak bisa nolong, nggak. Nah, supaya tidak jadi patung apa? Nah, harus ikhlas. Supaya ikhlas bagaimana? Harus zikir. Maka saya sering katakan, zikir itu bukan kewajiban, Bapak Ibu. Sama dengan sholat yang kita kerjakan tadi, itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Sholat itu kebutuhan kita. Makanya seringkali kita malas melakukan karena kita anggap itu satu kewajiban. Jadi beban. Nah, bagaimana? Ya, supaya tidak jadi beban, jangan dianggap itu sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Kayak makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan nasi itu kebutuhan jasmani. Kalau zikir, sholat itu kebutuhan ruhani. Maka banyak orang yang duitnya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak ada ketenangan. Kenapa? Sebab ketenangan itu kalau ruhaninya terpenuhi kebutuhannya, Pak. Kalau terpenuhi kebutuhan jasmani, timbul kesenangan. Orang senang belum tentu tenang. Sebab ketenangan terpenuhi kebutuhan rohani. Maka dua-duanya harus ada. Maka sering kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman asumsi kita doa ini nanti di akhirat. Enggak, Pak, sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia ini yang baik. Mana dunia ini? Dunia jasad kita ini kan dunia duniawi. Ya, kelihatan di dunia. Artinya apa? Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik, artinya apa? Terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan jasmani. Sandang, pangan dan papan. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga bagus. Apa akhirat? Ruhani. Terpenuhi kebutuhan ruhani kita, ketenangan jiwa. Wa qina azabannar, terlepas dari api neraka. Neraka itu apa sih? Kesusahan, kesulitan.
Ya, lepas dari berbagai macam persoalan hidup. Bukan tak punya persoalan, banyak persoalan. Selagi hidup pasti ada masalah, Pak. Orang hidup pasti punya masalah. Cuman kalau kita dekat dengan Allah, Allah yang menyelesaikan masalah itu. Kalau kita jauh dari Allah, maka iblis yang turut campur, Pak. Nah, kalau sudah iblis ikut campur, nah ngapain Pak susah-susah mikirin utang katanya. Gantung aja leher selesai. Nah, itu iblis ikut campur itu. Nah, makanya kalau kita dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka iblisnya yang mendekat. Maka Allah pesan betul itu. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul. Enggak usah pakai suara, cukup sebut di hati saja. Bil ghudu wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Kalau lalai, iblis masuk. Kalau iblis sudah masuk, kita tergoda, Pak. Nah, maka dekat-dekat dengan Allah supaya iblisnya menjauh. Nah, kapan kita dekat dengan Allah? Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kau ingat aku, kata Allah, itu tandanya kamu syukur. Tapi kalau kau lupa aku, itu tandanya kamu kufur. Jadi gampang aja bedanya syukur dan kufur itu apa? Ingat dan lupa. Ingat Allah, syukur. Lupa Allah, kufur. Contohnya ini, Pak. Ini air. Siapa punya air? Nggak ada orang bisa bikin air, enggak. Allah yang bikin, Allah yang punya. Sekarang kita haus, kita mau minum. Ya. Ingat Allah enggak ketika kita minum? Kalau ingat, tanda izin, Pak. Tapi kalau enggak ingat, air dia minum, enggak ingat Allah, tanda maling. Maling punya Allah. Ya, kullu amrin zibalin famabda bi bismillah bahwa aqta. Segala sesuatu ada hikmah. Kalau enggak diawali dengan bismillah, terputus. Nah, makanya kita berdosa, Pak. Idza dzakartani syakartani. Kalau kau minum, ingat aku, tanda kamu syukur. Wa idza nasitani kafartani. Tapi kalau kau minum tapi kamu enggak ingat aku, kata Allah, tanda kufur. Kufur nikmat. Enggak ingat sama yang punya. Nah disinilah pentingnya kita belajar tasawuf, gitu ya. Jadi jangan ada kita berpaham tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya sangat penting. Nah, tasawuf ini Bapak Ibu ada dua macam. Pertama disebut dengan tasawuf amali, itu disebut ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar tasawuf tapi dengan cara amalan. Amalnya apa? Zikir. Nah, belajar zikir kita. Jadi belajar tasawuf secara amali itu artinya belajar ilmu tarekat. Jadi zikir, makanya dalam tarekat tidak banyak kajian. Dalam ilmu tarekat yang dipentingkan bukan kajian tapi pengamalan. Ya. Mana zikir jaharnya, mana zikir khafinya. Zikir yang disebut dengan lisan, zikir yang disebut dengan hati. Ada lagi zikir mengikuti aliran nafas. Karena itu harus penuhi dengan zikir semua. Jadi intinya Pak, tasawuf amali itu artinya ilmu tarekat. Yang kedua disebut tasawuf nazari. Tasawuf nazari itu menggunakan nalar. Ini yang disebut ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat. Kenapa didahulukan ilmu tarekat? Karena ilmu tarekat ini banyak mengadopsi amalan syariat. Ya, yang dikerjakan kan amalan syariat. Orang bertarekat banyak menyebut kalimah la ilaha illallah, kan disebut. Orang belajar tarekat banyak melaksanakan salat sunat. Orang belajar tarekat banyak melaksanakan puasa sunat. Nah, kan mengadopsi dari amalan-amalan syariat. Nah, maka syariat dan tarekat. Yang ketiga hakikat. Yang keempat ma'rifat. Jadi 4 bidang ilmu di dalam agama Islam. Jadi kalau kita belajar ilmu agama Islam, kita lihat dulu kita belajar apa ini? Belajar syariat, apa belajar tarekat, apa belajar hakikat, apa belajar ma'rifat. Nah, ini semuanya harus ada pada kita, Pak. Jangan pernah kita mengatakan, oh hakikat terlalu tinggi. Enggak ada istilah terlalu tinggi. Memang kebutuhan. Kenapa 4? Karena diri kita ini lapis 4, Pak. Ya. Diri semua kita ini 4 lapis.
Lapis pertama disebut tubuh, lapis kedua disebut hati, lapis ketiga disebut nyawa, lapis keempat disebut rahasia diri. Semua kita itu. Nah, ini yang harus dibina. Diri kita yang 4 lapis ini. Maka banyak orang yang rajin sholat, rajin sedekah, bagus di tingkat syariat. Tapi bagaimana di tingkat hakikatnya? Sudahkah dibenahi? Belum tentu. Makanya ilmu yang 4 macam ini membenahi yang 4 lapis ini. Syariat membenahi tubuh supaya tahu tubuh ini mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak. Maling jangan dikerjakan, kata Allah, haram hukumnya. Kita lakukan maling, kedapatan sama orang, digebuk, berdarah-darah, kan nggak selamat. Korupsi jangan, itu maling. Nah, kita kerjakan juga korupsi, ngotak-atik angka, ngerubah-rubah angka, akhirnya kita dapat duit. Kata kita rezeki nomblok. Enggak apa, menjerumuskan diri kita dalam neraka jahanam itu. Jadi itu artinya apa? Maling dilarang sama Allah, jangan maling. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki atau perempuan yang maling, potong tangan mereka. Ini artinya hukuman yang keras itu ya. Nah, ini jalan begitu. Kita kerjakan korupsi, ketangkap sama KPK, masuk penjara, jabatan dicopot, badan masuk penjara, harta disita, habis semuanya. Makanya syariat itu jalan bagi tubuh supaya tubuh kita ini selamat. Selamat kemana? Selamat pulangnya ke Allah. Ya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, maka saya katakan syariat itu jalan bagi tubuh. Yang kedua, tarekat. Tarekat itu jalan bagi hati, membenahi hati supaya hati kita ini ingat ke Allah, supaya hati kita tidak merasa punya kuasa, supaya hati kita tidak iri dengki. Pokoknya di hati kita itu bersih, tidak ada yang lain dari Allah. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat, pada suatu hari nanti akan terjadi. Hartamu, anakmu, istri, suami gak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Nggak nempel di hati kita nih yang lain. Jabatan tak nempel di hati. Harta nggak nempel di hati. Makhluk nggak nempel dia. Gimana membersihkan hati itu dari yang lain? So hati kita itu milik Allah, Pak, bukan milik kita. Maka disebut itu hati kita ini apa? Baitullah, rumahnya Allah hati kita. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Al-mu'min mana? Bukan orang yang beriman. Al-mu'min di sini ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi ruh kita cerminan daripada Allah. Makanya hati kita ini milik Allah, Pak. Rumahnya Allah. Maka hati ini ada hati tubuh, ada hati ruh. Nah, ya. Kalau hati tubuh, lambangnya jantung. Makanya kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Allah wa yal qalam. Ketahui dalam tubuh itu ada segumpal darah yang kalau dia baik sekujur tubuh, kalau dia jelek sekujur tubuh. Ketahuilah itulah hati. Maksudnya apa? Jantung ini kan bukan daging, Pak. Darah beku. Ya, nah. Kalau dia baik sekujur tubuh, kalau dia jelek sekujur tubuh. Maksudnya apa? Jantung kita itu mengolah sari makanan yang kita makan sedemikian rupa, lalu terjadilah 2 macam zarah darah. Pertama zarah darah merah, yang kedua zarah darah putih. Kalau zarah darah merahnya tersebar ke sekujur tubuh kita dengan sempurna, maka tubuh kita menjadi kuat, bertenaga, bersemangat. Tapi kalau penyebaran zarah darah merahnya itu lemah, tidak sempurna, maka tubuh kita menjadi letih, lesu, tidak bersemangat, tidak bertenaga. Yang kedua zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah putihnya sempurna, maka tubuh kita menjadi imun. Bibit penyakit di dalam tidak berkembang, yang di luar tidak mudah masuk. Jadi ibarat tentara penjaga perbatasan. Nah, tapi kalau penyebaran zarah putihnya itu lemah, tidak sempurna, maka yang di dalam gampang berkembang. Maka timbullah kista, ada tumor, ada kanker. Ya, kenapa? Karena penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna. Yang di luar gampang masuk. Ini namanya hati tubuh.
hati fisik, ada hati fisikis, hatinya ruh. Nah, kalau hatinya ruh ini enggak berbentuk, Pak. Dia terdiri dari 9 lapis. Ya. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun di tubuh Adam itu sebuah istana yang kuberi nama as-sudur. Nah, ini lapis pertama. Ini hati lapis pertama namanya sudur. Di dalam sudur ada qalb, lapis kedua. Dalam qalb ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada lubban, lapis kelima. Dalam lubban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan kecuali aku. Itulah yang disebut hati nurani. Nah, lapisan hati, Pak. Maka saya kata hati bukan milik kita, hati itu milik Allah. Cuma kita ini sering mengotorinya. Terkotor hati kita ini dengan oleh nafsu kita, oleh perbuatan kita. Akibatnya tertutup jalan pulang kepada Allah. Tak tahu lagi kemana diri ini akan dibawa. Begitu nyawa keluar dari tubuh, bingung kemana diri akan dibawa. Dilihat langit tak bertiang, dia lihat laut tak bertepi. Terang lebih terang dari matahari, tapi tak tahu arahnya dari mana. Hilang barat, timur, utara, selatan. Kemana diri akan dibawa? Tertutup. Karena itulah Rasul perintahkan, laqinu mautakum. Talkinkan yang sudah mati, hati yang mati itu. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Ini hidupkan hati yang sudah mati ini. Yang tak tahu jalan pulang ke Allah, itu hati yang sudah mati. Ajarkan la ilaha illallah itu ke hatimu itu. Nah, maka penting belajar tarekat itu, ngebenahi hati. Cuman kita ini kadang-kadang dibodoh-bodohin, Pak. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti katanya. Padahal banyak benar orang gila di pasar nggak pernah belajar tarekat. Nah, alangkah banyak yang belajar tarekat nggak ada orang gila nggak. Nah, jadi kita udah bodoh dibodoh-bodohin pula. Maka banyak orang nggak belajar tarekat itu kenapa? Isi otaknya cuma dua, apa? Gila sama bid'ah. Itu isi otaknya, makanya nggak mau dia belajar tarekat, nggak mau belajar tasawuf. Kenapa? Isi otaknya cuma dua itu, gila sama bid'ah. Masa kita belajar tarekat, banyak beramal kok mau jadi gila? Siapa yang mau? Belajar tarekat jadi bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka, apa gunanya kita banyak beribadah kalau masuk neraka? Makanya nggak mau belajar tarekat. Itu namanya kita bodoh dibodoh-bodohin, Pak. Ya, padahal itu sangat penting bagi kita untuk membenahi diri kita. Ya, diri yang 4 lapis tadi, mana? Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Ini yang harus kembali ke Allah, Pak. Maka sering saya katakan, yang namanya kembali ke Allah, pulang kepada Allah itu jangan dianggap kita mati, Pak. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Justru sebelum mati inilah harus kembali ke Allah itu. Ya, kan di dalam Al-Qur'an sudah jelas dijelaskan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman kadang-kadang kita terjemahi, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam beragama Islam. Emangnya kita sudah beragama Islam kok? Nah, maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tamu itu kan mati. Mati itu ajal. Jangan sampai ajalmu tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru ajal tiba, baru mati. Maunya ya begitu gitu. Jangan sampai kita belum selamat pulang ke Allah, ajal sudah datang. Nah, bahaya ini. Nah, makanya sering saya katakan yang namanya kembali ke Allah itu 4 macam. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Kapan? Sekarang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, makanya saya katakan, kalau enggak kembali ke Allah waktu hidup, di akhirat enggak bakal balik. Enggak kenal Allah di dunia, di akhirat enggak bakal kenal. Maka yang utama betul bagi manusia ini adalah mengenal Allah itu dulu. Ya, awaludin ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Itu yang pertama. Makanya ada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Orang syariat memahaminya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu paham syariat. Kita sholat, kita sedekah, kita haji.
itu ibadah. Tapi dalam paham tasawuf ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Kenapa diterjemahkan mengenal aku? Karena dalam hadis qudsi disebutkan ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali, maka saya jadikan makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi pertama kali kenal dulu kepada Allah. Makanya 13 tahun Nabi di Mekah, Pak, yang didakwahkan mengenal Allah itu dulu, belum mengajarkan sholat, belum. Yang diajarkannya apa? Yang diajarkannya mengenal Allah dulu. Contohnya saja, ini Bapak Ibu ya, ada orang datang ke rumah Bapak Ibu ya, orang itu baru sekali itu datang, nggak tahu. Tiba-tiba karena Bapak ada kepentingan meninggalkan rumah ya, sedangkan orang ini baru datang, mau nggak nyerahkan kunci rumah sama dia? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Nggak kenal. Kenapa memang kalau nggak kenal? Ya nggak percaya. Kalau begitu kenal dulu baru percaya, apa percaya dulu baru kenal? Kenal dulu baru percaya. Nah, kita udah kenal Allah apa belum? Nah, kan katanya kenal dulu baru percaya. Kita sudah percaya sama Allah, tapi belum kenal. Makanya banyak orang Islam yang melanggar aturan Allah. Karena nggak kenal Allah itu siapa. Ya, percaya sama Allah, percaya sama ajarannya, tapi nggak mau melaksanakan. Kenapa? Ya nggak kenal Allah itu siapa. Nah, makanya perlu kenal dulu kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, insya Allah gampang Pak mengerjakan perintahnya. Nah, tapi kalau nggak kenal, nah itu tadi disuruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak mau puasa, ya disuruh jadi bendahara malah korupsi. Kenapa? Ya nggak kenal Allah. Mumpung bos nggak ngelihat katanya. Nah, padahal Allah itu sangat tahu apa yang kita perbuat. Ya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, insya Allah aman Pak. Kalau hati itu penuh dengan zikir, kita sudah ma'rifat kepada Allah, insya Allah akan menjadilah kita ikan hidup di laut Pak. Kenapa ikan hidup di laut? Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tapi tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena hidup. Coba kalau mati Pak, tadi semalam ada asin tak? Nah, kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu Pak. Kalau masih hidup nggak bisa jadi ikan asin. Nah, artinya apa? Kalau hati kita ini penuh dengan zikir kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini Pak. Silakan banyak duit, nggak masalah, tapi tidak lengket di hati. Ya. Silakan kita jadi pejabat, insya Allah tidak akan jadi koruptor. Kenapa? Allah selalu bersama kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini makanya ilmu dalam Islam itu kita mengenal ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Untuk apa? Untuk membina diri kita yang 4 lapis. Ya, tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Sempurna 4 ini terbina, tubuh terbina kembali kepada Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Insya Allah selamat Pak pulang ke akhirat. Ya. Ya. Maka jangan pernah kita, oh itu terlalu tinggi Pak kajian. Nggak ada istilah tinggi. Ini untuk siapa? Ini untuk hati, tarekat namanya. Ya, ini untuk nyawa, itu hakikat namanya. Ini untuk rahasia, itu ma'rifat namanya. Jadi jangan sampai kita habis waktu kita ngaji syariat melulu. Maka 3 ini Islam, iman dan ihsan, kalau saya ibaratkan tidak ubahnya seperti sebiji buah. Ada buah mangga, ya. Yang kelihatan apa? Kulitnya dulu. Dibuka kulit, ada isi. Dimakan isi, timbul rasa. Maka kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Maka syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu semuanya harus sejalan, harus kita pakai. Syariat jalan bagi tubuh, tarekat jalan bagi hati, hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia. Nah, tubuh kita kembali ke Allah. Apa artinya tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita jalankan dalam kehidupan kita keseharian, itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah, kalau perintah enggak dilaksanakan, larangan malah itu yang dikerjakan, maling terus, judi terus, sholat enggak, puasa enggak,
tubuh aja belum balik, apalagi hati. Nah, kalau yang pertama ini sudah kembali ke Allah, jangan berlama-lama Pak di situ. Banyak yang harus kita kaji lagi itu. Jangan sampai kita habis umur mengkaji di syariat melulu itu. Kalau kata orang Padang ini, kok ali babi masuk, kok malam babi minyak gitu. Ya, jadi enggak masuk ke dalam begitu, enggak ada rasa. Ya. Masuklah ke hati, benahi hati ini supaya tidak iri, dengki, hasud, ya, tidak membuli-buli orang lagi gitu. Benahi hati. Dengan apa benahi hati? Dengan zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Maka kita amalkan zikir, baca Quran zikir, salat zikir, puasa zikir, sedekah zikir, haji zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Nabi menyarankan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi kalau kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu bukan aliran Pak. Itu pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau percaya kepada Rasul, itulah salah satu ajarnya. Perbanyak nyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana kita mendapatkan afdal dari kalimat ini? Insyaallah bulan depan kita sambung lagi.